azab, paceklik dosa. Dan kafir itu selalu begitu. Manusia selalu berpikir dan keyakinan yang berangkat dari sebuah anggapan, intuisinya itu adalah bagi mereka, bagi dia, bagi kamu-kamu, bagi mereka-mereka, bagi orang-orang di masa lalu. Nggak pernah bagi kita. Karena faktanya pada saat banjir datang masih jauh, itu masih bisa berkomentar, rasa nih kamu sekarang kena banjir, saya cedek, ayah rasa nih semakin banyak yang kena gitu kan. Wis toko sebelah, tonggo sebelah, modar we tonggo dikandani nggak bisa, bosok dirinya kena. Masya Allah, ini hanya harus juga terkena, tapi ini bukan berarti saya kafir, kan begitu. Biasanya nek wes kelelep baru sadar, biasanya begitu. Jadi sadar, lep, biasanya gitu, hilang. Jadi tidak pernah membuka kemungkinan akal dan rasional. Akal itu kerjanya dialog. Akal itu kerjanya untuk bertanya. Untuk tahap awal bertanya. Dari data yang diterima kita gunakan untuk dialogis, berdialog. Bagaimana jika diri saya ini yang juga mungkin tidak benar, agamanya benar, nabinya benar, jika saya ternyata yang saya ikuti kok salah, kok yang saya ikuti ternyata mau melakukan pembiasan, tukaran, olo-oloan. Gak pernah berpikir itu, malah dengan pedinya, pede banget, merasa ahli surga, merasa memegang pahala. Kita katakan demikian, saat ada perasaan, ada intuisi begini, wah amal saya sudah banyak. Kemudian muncul suatu perasaan begini, saat ada orang lain yang tidak sholat, ada orang lain yang tidak puasa menurut pemikiran mereka, ada orang lain yang tidak atau melakukan dianggap dosa oleh dia, langsung merasa alhamdulillah saya tidak seperti dia, ini benar. Tapi pada saat ada perasaan bahwa merasa lebih dan merasa suci, merasa yang pemegang pahala, ini seharusnya sudah hati-hati. Wah, kayak ini saya salah. Seharusnya sudah berpikir begitu. Kalau cerdas pada saat ya, amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita katakan baik, ternyata menjadikan kita itu dalam psikologi mentalnya itu menjadi semakin merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa bisa sidak nutup warung, pamnya kan begitu, nah, itu biasanya begitu ya. Gak poso langsung ditutup, diantem waktu, pamnya begitu. Seharusnya ini sudah menjadikan kita sadar, ini gak benar beragama saya ini. Seharusnya begitu. Karena orang yang beragamanya benar, semakin tertib ibadahnya, sholatnya tertib dalam pengertian lahir, tatanan syariat dengan maknanya, batinnya kehidupan zikir, maka semakin andap, semakin asor. Tanpa nganggo konsep maklum, tanpa nganggo konsep toleransi, dengan sendirinya toleransi, nggak perlu tahu definisi toleransi, perilakunya wis toleransi. Karena saat sholat kemudian ada kehadiran atau khusyuk, sekali lagi khusyuk itu bukan masalah ngeling-ngeling arti nih. Khusyuk itu bukan masalah menyebut nama Allah duduk, itu bukan khusyuk. Itu nek dihapus hilang toh. Jadi khusyuk itu kehadiran, keberadaan dia yang punya nama Allah, itu khusyuk. Nek arti dikatakan itu konsentrasi, bukan khusyuk. Yang diperintah oleh Allah itu zikir, khusyuk. Pada saat
kita berada di dalam kekhusukan, di dalam berzikir, maka kita semakin andap asor, semakin tidak berani mengaku dalam ego, walaupun dalam koridor tegas, dalam ideologis itu iya. Tapi saat berbicara subjek merendahkan orang lain, hanya sebatas mengingatkan, kalau mengingatkan itu nggak akan rancu menjadi sebuah lebih merasa hebat gitu. Itu yang pada saat pola ibadahnya benar. Puasa juga begitu. Puasa itu sabar dan junatun dan pengendalian diri. Maka yang sabar dan yang pengendalian diri inilah yang tidak dikungkung oleh setan, kan begitu kan? Tidak bergeraknya tidak dalam pengaruh-pengaruh negatif yang merusak pikirannya, merusak kehidupan sosialnya, merusak potensinya untuk dapat berkembang, merusak proses kembali kepada Tuhan dengan memberdayakan dan budidaya. Itu yang dikatakan bahwa orang yang sabar dan mengendalikan diri itu kunci keberuntungan ataupun kunci kesuksesan.